Saya cuma mau bicara sama para orang tua. Kemarin saya udah bicara sama kaum ibu. Tapi saya mau bicara juga sama bapak-bapaknya malam hari ini. Anak-anak kita berbeda dengan kita. Mereka sudah berbeda generasi. Oke? So find connection before correction. Setuju? Jangan ketemu anak-anak, bisanya cuma koreksi. Tanpa ada koneksi. Bangun hubungan. Bangun hubungan itu isinya adalah kita cari tahu karakter generasi mereka. Anak-anak kita sekarang meninggalkan Google. Mereka lebih ngobrol sama ChatGPT. Mereka nggak ngobrol sama orang tua, mereka punya teman ngobrol sekarang. Kalau kita nggak bangun connection sama mereka, ya, kita akan kehilangan mereka. Saya sedih banget negara yang namanya Korea Selatan, yang dari dulu kekristenan itu luar biasa banget di sana. Sekarang tinggal 13%. Karena apa? Para orang tua di Korea Selatan kurang membangun connection sama anak-anak mereka. Sama anak-anak muda. Ya, makanya banyak anak-anak muda keluar dari gereja, pindah aliran Gangnam Style sama K-pop. Oh, saudara nggak tahu dua ini ya? Itu yang terjadi di Korea Selatan. Kekristenan tinggal 13%. Doa malamnya GSJS Pakuan masih segini banyak. Puji Tuhan banget. Nah, jangan sampai anak-anak muda kita itu meninggalkan gereja karena kelakuan orang tuanya. Banyak orang tua suka datengin saya, Pak doain anak saya. Saya selalu bilangnya begini, enggak, yang saya mau doain adalah papa mamanya. Bukan anak ibu, bukan anak bapak. Karena kalau anak bermasalah, yang patut dipertanyakan adalah pola asuhnya. Bukan anak-anaknya. Betul nggak papa mama? Hah? Papa mama yang mesti ditanya, bukan anak-anaknya yang ditanya. Bukan anak-anaknya yang didoain. Karena kemarin saya udah bilang, setiap ada masalah, kita yang mau dirubah. Bukan masalahnya mau dirubah. Suami bermasalah, istri yang mau dirubah. Anak-anak bermasalah, orang tuanya yang mau dirubah. Jadi jangan selalu nyalain anak-anak kita. Anak-anak kita punya karakter tersendiri, generasi mereka ya punya ciri khas tersendiri. Kita orang tua kalau udah nggak punya kata-kata untuk bicara sama mereka. Biasanya kita punya kalimat pamungkas, kayaknya sama di Surabaya. Waktu Dedi seumur kamu, sering ngomong gitu sama anak-anak. Waktu mama seumur kamu, saudara tahu anak-anak kita, mereka dalam hati gini, ya bedalah mama. Bedalah. Beda udah beda zaman sekarang. Tapi kalimat itu yang selalu kita pakai untuk nakutin anak-anak kita. Kita memperkenalkan Yesus dengan cara nakut-nakutin mereka ke gereja. Yesus sudah mau datang ke gereja. Oh, sini kayaknya yang relevan ya. Saya pindah sini. Sini kayaknya kurang sadar. Sini. Saya soalnya digituin dari kecil. Ya, gereja kamu, Yesus sudah mau datang. Saya udah umur 53 hari ini, Yesus belum datang. Tapi itu yang terjadi. Kita memperkenalkan Yesus dengan cara menggunakan berita yang salah. Maksudnya baik. Tapi berita yang kita sampaikan ke mereka salah. Akhirnya mereka kenal Yesus, jadi ketakutan. Yang mereka tahu bukan the beauty of Jesus. Tapi mereka jadi afraid, jadi fear. Ya, ini yang mereka alami. Dan ini yang banyak dialami sama anak-anak kita hari-hari ini. Dan saya mau kasih tahu papa mama, jangan pernah mencap anak-anak kita stroberi. Setuju? Oh, anak-anak sekarang stroberi beda sama papa mamanya. Saya sih nggak mau, anak-anak saya dibilang stroberi, saya nggak mau. Kenapa mereka dibilang stroberi? Karena stroberi itu bagus, tapi kalau dipencet penyok, jatuh, hancur. Terus kita memperkatakan iman, anak-anak kita kayak stroberi. Saya nggak mau.
Anak-anak saudara dan saya adalah anak-anak yang dicintai Tuhan Yesus, sehat, punya masa depan yang luar biasa. Mereka, ciri khas mereka udah gak suka hierarki. Tahu gak hierarki? Mereka udah gak suka senior dan junior. Udah gak suka. Ya, mereka tuh ngelihat orang dari kapasitas. Bukan senior junior. Saya kakak rohani kamu ya. Mereka ngeliatin kita, siapa lu? Mereka kan begitu. Karena mereka senengnya diajak ngobrol. Makanya sekarang podcast di mana-mana. Oh, nggak tahu podcast ya, saudara? Oh, sini dong yang selalu tahu. Sini kayaknya. Podcast itu isinya adalah ngobrol, tapi syarat dengan edukasi. Itu mereka. Maunya diajak ngobrol. Bukan ditunjuk-tunjuk, bukan digurui. Kita perlu mengerti mereka. Cari koneksinya dulu. Koreksinya belakangan. Udah beda generasi. Kita dulu selalu dikoreksi sama papa mama. Sekarang gak bisa. Bangun hubungan dulu. Ajak mereka ngopi-ngopi. Ajak mereka ngobrol. Jangan apa-apa jawabannya setan. Karena mereka punya jawaban loh sekarang. Jadi kalau mereka bertanya, jawab sungguh-sungguh. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Saya pernah ketemu anak nanya sama papa mamanya. Di gereja lagi, bukan di GSJS, percayalah. Anak cuma nanya, Dad, Lady Gaga tuh siapa? Setan, jangan didengar ya, setan. Nggak bisa kita gini sama anak-anak. Kalau kita taunya cuma Glady, bukan Lady Gaga. Bilang sama anak-anak, Daddy nggak tahu Lady Gaga, cuman kita bisa cek nanti di AI ya. Kita cek di Google, Lady Gaga itu siapa? Nanti kita bahas sama-sama. Gitu dong sama anak-anak. Dan saudara, kalau saudara punya masa-masa yang sulit hari ini sama anak-anak, saudara lagi hidup dalam kesukaran. Belajar dari Tuhan Yesus. Saya mau ajak papa mama yang hadir malam hari ini. Kasihi anak-anak saudara setiap hari more and more. Lumayan yang amin 10 orang. Kasihi anak-anak saudara. Walaupun keadaan mereka lagi gak baik-baik saja. Tapi kasihi mereka setiap hari more and more. Dan jangan expecting mereka sayang balik sama saudara. Hilang aminnya langsung. Kita selalu mengharapkan mereka sayang balik sama kita. Belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang sama saudara setiap hari. Dan sama saya. Tapi dia mengharapkan kita sayang balik sama dia. Bahkan sebelum kita sayang sama dia, dia sudah mati buat saudara dan saya. Itu Tuhan Yesus kita.